kurang paham juga gitu. Nah kenapa ya ketika saya sampaikan pada pejabat tersebut gitu kan, dibilangnya siapa yang menyampaikan demikian gitu kan. Selama saya kurang lebih pejabat ini termasuk sudah tua juga gitu kan. Jadi pejabat tersebut bilang selama saya sebelum menjabat, selama saya tinggal di sini gitu kan, apa yang Anda sampaikan gitu, apa yang Anda sampaikan kepada yang apa yang Anda sampaikan, maksudnya ya si pejabat ini menyampaikan ke saya gitu kan, apa yang Anda sampaikan itu tidak benar adanya gitu. Apa yang Anda sampaikan itu ya sebenarnya satu hal yang mungkin pernah terjadi akan tapi hal tersebut gitu tidak menjadi tidak menjadi sebuah rutinitas mungkin ya. Pastinya dalam ketika saya menyampaikan pendapat orang-orang di sekitar saya tersebut pada si pejabat ini, dibilang pesan yang disampaikan tersebut itu bisa dibilang tidak benar adanya gitu. Tidak benar adanya, dan itu pun didukung oleh orang-orang yang ada di forum tersebut gitu. Jadi saya di situ bisa dibilang ya bingung gitu. Kenapa bapak-bapak ini mengatakan demikian, akan tapi si pejabat ini yang termasuk orang yang lama di lingkungan itu juga gitu kan, mengatakan tidak demikian gitu. Jadi yang seperti saya sampaikan mungkin ini dalam pandangan saya pribadi gitu, pernah terjadi tapi tidak rutin gitu. Jadi mungkin si pejabat ini pun lupa gitu kan. Jadi yang pasti demikian teman-teman sekalian. Saya pastinya ketika saya menyampaikan sesuatu, saya benar-benar mencari data yang ada agar ya tidak terjadi seperti saya bilang tadi gitu. Saya tidak ingin dipandang orang berpihak ke sebelah sini, ke sebelah sana gitu kan. Saya ingin mencari titik temu yang ada gitu. Saya ingin mencari sumber keadilan yang ada gitu teman-teman sekalian gitu kan. Jadi dalam hal Ayahanda Habib Rizik ini dan juga orang nomor 1 Pak Presiden gitu kan, soal kerumunan gitu. Yang menjadikan permasalahan pastinya kan soal keadilan. Kenapa Ayahanda Habib Rizik ini bisa dibilang dipolitisasi atau yang pastinya dibuat susah gitu. Bahkan Ayahanda Habib Rizik ini sampai sekarang beliau ya bersilaturahmi lah istilahnya ya. Pindah atau bahasa kampungnya gitu, bahasa sehari-harinya ya pindah tempat tidur gitu kan. Pindah tempat tidur ke rutan yang ada gitu kan. Dalam hal pandangan teman-teman di luar sana gitu, masyarakat yang ada gitu, dalam hal Ayahanda Habib Rizik ini dihukum karena melanggar protokol kesehatan gitu kan, yaitu membuat kerumunan. Kan tapi seperti saya bilang, saya tidak langsung menghakimi ataupun saya tidak langsung membenarkan gitu. Saya cari data yang ada. Ternyata Ayahanda Habib Rizik ini beliau dimasukkan ke dalam sel tahanan gitu kan. Itu bukan karena pasal kerumunan gitu kan. Karena sejatinya tidak bisa dibenarkan juga, karena ya bisa dibilang hukumnya belum valid, hukumnya belum solid gitu, hukumnya belum solid dalam hal penanganan pelanggaran prokes. Jadi Ayahanda Habib Rizik ini dalam hal kerumunan, beliau sebenarnya bukan di masalah kerumunan tersebut, tapi dalam hal ujaran kebencian yang saya tangkap ya, yang informasi yang saya dapatkan gitu. Tapi kalau demikian teman-teman sekalian, ada satu hal juga, satu kalimat yang
bagi saya menggelitik gitu. Satu hal ataupun satu kalimat yang bagi saya cukup menggugah hati saya gitu. Kenapa? Itu dalam hal keadilan, teman-teman sekalian. Mohon maaf, saya di sini tidak pada posisi oposisi gitu kan. Akan tapi saya mencari keadilan yang ada gitu, teman-teman sekalian. Memang benar Ayahanda Habib Rizik ini tidak dihukum karena melanggar prokes gitu kan. Akan tapi dalam hal prokes tersebut, teman-teman sekalian, saya mendapat informasi, saya membaca artikel yang ada gitu kan. Dalam Ayahanda Habib Rizik ini ketika dimintai keterangannya, beliau, teman-teman sekalian, sebagai informasi gitu kan, beliau sempat ditahan selama 20 hari. Selama 20 hari di Polda yang ada. Dengan alasan ya istilahnya itu memang kewenangan pihak berwajib gitu. Istilahnya supaya lebih menggampangkan pihak kepolisian, pihak Polri untuk menggali informasi, dan juga dengan istilahnya, mohon maaf, tersangkanya itu ditahan selama penyelidikan, si tersangka tidak bisa membuang barang bukti gitu istilahnya gitu kan. Saya yang jadi poin saya itu penahanan selama 20 hari untuk mendapatkan istilahnya pertanggungjawaban atas kerumunan yang terjadi gitu. Kenapa? Ayo, ini harus benar-benar yang diperhatikan. Kenapa pada kasus presiden kita, maaf, yang namanya hukum bagi saya semuanya itu harus kena hukum gitu. Tidak ada yang istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa pada saat kerumunan, maaf, kembali lagi, kerumunan Presiden Jokowi gitu kan, kenapa pada saat itu pihak kepolisian tidak menggembar-gemborkan, tidak menyampaikan ke khalayak ramai gitu. Presiden tuh harus datang ke Polda, minimal protokolernya gitu kan. Nginap dulu selama 20 hari. Kenapa? Kok tidak ada kabar demikian, teman-teman sekalian? Jadi ya bagi saya hal tersebut membuat saya ya kembali lagi gitu, malas untuk berkomentar gitu. Karena ya kok segampang itu loh, kok segampang itu hukum di istilahnya ya diperjualbelikan gitu, dimanfaatkan oleh orang-orang yang beruang gitu kan. Jadi ya teman-teman sekalian, mungkin itu yang buat saya sebenarnya, mohon maaf kembali gitu, bahasa saya agak kasar gitu. Kalau saya berbicara formal gitu, bisa jadi saya bicaranya itu ngelak gitu, karena saya harus mencari kata-kata yang sesuai gitu. Mencari kata-kata yang sesuai agar cocok di hati teman-teman sekalian gitu, Pak. Kata-kata yang formal gitu. Masalahnya saya jarang berbicara yang formal. Jadi ketika saya berbicara formal pasti ada aja tuh saat-saat yang ngelak gitu. Istilahnya ya ngelak ya. Apa itu? Ya ngelak ya. Istilahnya kalau misalnya internet tuh ya mampet gitu. Bapering gitu. Saya harus mencari kata-kata agak susah kalau misalkan yang formal gitu. Kan tapi kalau bisa bahasa saya bahasa pasaran gitu, bahasa sehari-hari ya lebih gampang gitu menyampaikannya. Jadi seperti saya bilang tadi, saya agak malas gitu mengomentari informasi berita-berita yang ada gitu teman-teman sekalian gitu. Karena ya demikian gitu. Walaupun demikian saya tetap harus menampilkan diri gitu. Karena kalau ada satu ketidakadilan yang terjadi dan orang di sekitar itu tidak naik ke atas dan tidak menyampaikan kepada orang yang melakukan ketidakadilan itu bahwasanya yang dilakukan itu tidak benar, maka pasti bisa dijamin gitu kan,
satu negara tersebut akan hancur gitu. Karena tidak ada yang berani untuk menyampaikan suaranya, tidak ada yang berani menyampaikan keluh kesahnya gitu. Itu hal yang kedua teman sekalian, tentang ya ketidakadilan tentang kerumunan gitu, ketidakadilan tentang penyidikan gitu. Tidak ada keadilan tentang nginapnya 20 hari itu loh. Kenapa Ayahanda Habib Rizik ini disuruh nginep gitu, sedangkan Pak Presiden ataupun minimal ya protokolernya, karena memang yang paling bertanggung jawab sebenarnya itu protokoler gitu. Karena tugas protokoler itu memastikan sebuah kegiatan itu terjadi ataupun berjalan dengan semestinya gitu. Ya minimal ya itulah, harus ada yang nginep dulu 20 hari seperti Ayahanda Habib Rizik ini, teman-teman sekalian. Udah, tentang Ayahanda, tentang kerumunan ini selesai gitu kan. Lalu yang terakhir teman-teman sekalian, yang mungkin berita ini masih hangat terjadi, masih berseliweran di media sosial kita gitu, masih menjadi trending topik baik itu di media massa, baik itu di media sosial maupun di media massa elektronik gitu kan. Yaitu tentang legalisasi minuman beralkohol teman-teman sekalian. Oh itu kembali lagi teman-teman sekalian, hal tersebut benar-benar membuat saya meresota meresota yang benar-benar sangat keras gitu. Kenapa teman-teman sekalian gitu? Karena ya kembali lagi ya, mohon maaf jika omongan saya ini agak kasar gitu, jika ya saya terlalu to the point gitu, yang membuat saya ya malas untuk berkomentar teman sekalian gitu tentang legalisasi minuman beralkohol ini teman sekalian gitu loh, yang sangat memalukan gitu loh. Wakil presidennya ulama loh, lebih ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya pribadi orang yang benar-benar insya Allah akan menaati dengan semampu saya yang fatwa-fatwa yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia gitu. Jadi sebuah institusi yang benar-benar yang terhormat gitu. Terlebih ini ada ketuanya gitu, mendampingi sang presiden gitu, yang mendampingi seorang nomor 1 di Indonesia. Bisa dibilang pun wakil presiden ini orang nomor 2 gitu loh. Kenapa kok bisa muncul pembahasan tentang minuman beralkohol teman-teman sekalian gitu kan. Kenapa tidak dicegah oleh orang nomor 2 ini gitu. Kembali lagi saya mohon maaf, saya hanya menyampaikan keluh kesah saya sebagai warga negara Indonesia gitu. Sebagai pemuda, walaupun saya bisa dibilang ya pemuda menjelang tua gitu. Pemuda menjelang tua teman sekalian. Nggak perlu ditekankan lagi lah. Tapi pasti teman kalian tentang minuman keras ini, minuman keras atau minuman beralkohol gitu kan. Sebenarnya anggaplah kita tidak membahas dalam hal agama. Mungkin kalau kita membahas dalam hal agama teman sekalian, ada iklan lewat. Nanti suara saya takutnya nggak kedengeran. Jadi teman sekalian, kita tidak membahas lah. Anggap saja kita tidak membahas hal minuman beralkohol ini dalam segi agama. Karena kalau kita sudah membahasnya dalam segi agama, itu sudah pakem bagi saya pribadi mungkin dalam pandangan saya, setiap agama itu menganggap minuman beralkohol ini adalah sebuah satu hal yang tidak baik dilakukan gitu kan. Udah pakem itu, udah istilahnya kalau yang saya pinjam bahasa teman-teman kita yang Nasrani gitu, sudah dogma gitu kan, sudah pakem gitu. Kita tidak membahas tentang agama lah kalau soal minuman keras ini. Kita berbicara tentang logika ya, tentang logika, tentang akal sehat kita. Coba kita tanya dari
Indonesia sampai ke seluruh dunia. Gak usah bawa-bawa agama. Kita tanya kepada satu-satu, kita tanya ya, seluruh manusia yang ada di bumi ini gitu. Kita tanya satu-satu, kita tanya kepada mereka gitu kan. Apa pandanganmu tentang alkohol? Pasti kita semua sepakat sebagai manusia yang beradab gitu. Minuman beralkohol ini adalah satu hal yang benar-benar berhubungan dengan satu hal ketidakbaikan gitu. Secara logika coba kita perhatikan. Apa ada orang yang berkendaraan ketika berkendara gitu, apa ada kita setuju gitu orang yang ketika dia minum beralkohol habis itu dia berkendara, apa kita setuju? Kan tidak kan. Kemudian apakah ketika ada seorang hendak melakukan presentasi gitu kan, apakah kita setuju dia meminum alkohol sebelumnya gitu? Kemudian ketika ada orang yang ingin berdiskusi, ingin bermusyawarah gitu, apakah kita setuju orang tersebut harus minum alkohol tersebut gitu? Kalau memang alkohol tersebut baik teman-teman sekalian, pasti kita sepakat semua mengatakan setuju. Nyetir boleh minum alkohol, melakukan presentasi boleh minum alkohol, berdiskusi, bermusyawarah untuk warga negara boleh minum alkohol gitu. Kalau memang positif pasti kita semua setuju. Tapi tidak kan, secara akal logika kita teman-teman sekalian. Terlebih-lebih bangsa Indonesia ini mayoritas agama muslim. Itu dalam hal agama ya kita semua sepakat lah. Kita semua sepakat yang pastinya orang yang beragama itu pasti menjunjung tinggi agamanya gitu. Pasti ya melarang lah adanya tentang minuman khamar ini. Tentang minuman khamar ya bahasa Islam itu. Tentang minuman beralkohol gitu teman-teman sekalian. Walaupun demikian teman-teman sekalian, ya seperti saya bilang tadi, kalau menurut akal logika kita, tidak kita bawa agama, tidak ada satupun mengatakan bahwasanya minuman beralkohol itu baik teman-teman sekalian. Jadi ya bagi saya pribadi, ya tidak penting untuk meneruskan, untuk membahas hal-hal demikian gitu. Banyak juga para pakar mengatakan dengan lugasnya, dengan tegasnya, dengan ya lemah lembut ada juga gitu loh, dengan dia diam-diam pun ada juga gitu kan. Menyampaikan bahwasanya ya tidak perlu diteruskan lagi pembahasan tentang ya investasi miras ini gitu kan. Minuman beralkohol ini gitu teman-teman sekalian. Masih banyak lagi investasi yang ada gitu. Bahkan yang lucunya banyak ya mungkin saya pribadi juga ada di dalam hati saya gitu. Apa mungkin karena pemerintah kita ini putus asa ya gagal tender gitu. Gagal tender atas investasi yang ada gitu, dari Tesla, dari Apple gitu kan, banyak lagi gitu kan. Apa mungkin gara-gara demikian teman-teman sekalian gitu kan. Jangan takut negara kita ini negara yang dengan sumber daya alamnya yang sangat luar biasa, dengan sumber daya manusianya pun sebenarnya sangat luar biasa. Jadi ya kembali lagi lah kita mengingatkan diri kita kembali untuk membangun negara kita ini tanpa minum alkohol teman-teman sekalian. Kalaupun mencari sesuatu yang ingin membangkitkan sikap membela negara, untuk membangkitkan sikap membela negara warganya gitu kan, kok mesti harus bawa hal-hal yang negatif gitu? Kenapa tidak kita munculkan ke permukaan hal-hal yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan yang positif itu? Contohnya ya
kita ya dimunculkan ke permukaan tentang penemu-penemu dari Indonesia, tentang tenaga ahli dari Indonesia, tentang pendidikan yang sudah maju di Indonesia gitu kan, sehingga warga negaranya yang masih mudanya pun ingin ikut bangkit semangatnya untuk memajukan Indonesia juga gitu loh, untuk membela negaranya dalam hal positif gitu loh. Masa membangkitkan semangat warga negara dalam hal negatif ya, kita ujung-ujungnya yang muncul saling mencaci gitu kan. Tidak baik hal demikian terjadi di negara kita, teman-teman sekalian. Jadi ya mungkin ya cukup 3 itu saja sebagai contoh yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Berita-berita yang menurut saya membuat saya malas untuk menyampaikan pendapat saya gitu, teman-teman sekalian. Karena menurut saya ya tidak masuk akal lah gitu. Gampangnya keadilan itu diperjualbelikan. Kok demikiannya untuk membangkitkan semangat bela negara dengan memunculkan hal-hal negatif gitu. Kenapa yang tidak positif gitu? Jadi ya demikianlah teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika belakangan minggu, mungkin ya hitungan bulan ya, bisa jadi saya tidak menyampaikan, bahkan itu pun berpengaruh kepada video saya tentang agama gitu. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya gitu tentang berita-berita yang ada gitu kan. Tapi mungkin karena sudah ada rasa malas saya untuk menyampaikan pendapat saya gitu, jadi pun saya terikat juga malas untuk menyampaikan ya hal-hal positif tentang agama gitu. Menyampaikan untuk mengajak teman-teman saya dalam Islam gitu untuk lebih dekat kepada Allah SWT gitu. Tapi yang pastinya untuk kedepannya, insya Allah saya akan berusaha teman-teman sekalian menjaga integritas saya. Saya akan menjaga prinsip saya, yaitu saya akan tetap berusaha menjadi manusia yang adil. Saya akan melihat suatu kejadian, suatu berita yang ada itu dengan benar-benar dengan data yang ada, teman-teman sekalian. Dan juga yang pastinya saya akan tetap wajib terus menyampaikan pendapat saya tentang hal-hal yang sebenarnya tidak baik dilakukan terkhususnya oleh pemerintah gitu. Karena saya ingin negara yang kita diami ini menjadi negara yang aman sentosa, menjadi negara yang diidam-idamkan oleh negara-negara lain. Bukan diidam-idamkan karena ingin menguruk kekayaan alamnya, kan, tapi diidam-idamkan karena kehebatan negaranya. Jadi ya, mulai dari diri saya sendiri, saya harapkan dari diri teman-teman sekalian juga yang ada di luar sana yang sedang menonton video ini, mari kita tetap terus menjaga negara kita, menjaga kesatuan Republik Indonesia kita ini dengan cara terus bersuara, terus mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, terkhususnya yang sedang duduk di pusat di bangku kepemimpinan. Kita ingatkan terus apabila mereka melenceng dari jalannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin durasinya sudah sangat panjang. Insya Allah ya, ingin kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kalau dipotong seperti saya sampaikan di videonya gitu kan, di video saya sebelumnya gitu, saya kurang ini juga sebenarnya kalau dipotong-potong itu kurang tertarik kalau dipotong-potong. Tapi kalau misalkan nggak dipotong, videonya terlalu panjang, dan ketika
teman-teman melihat video saya yang durasinya panjang, teman-teman sekalian sudah melihat durasinya sekitar 45 menit, apalagi 1 jam gitu kan, males pula nontonnya. Jadi mau nggak mau lah ya, tetap insya Allah ya saya potong dengan berat hati sebenarnya. Kembali lagi teman-teman sekalian, saya orangnya jujur, saya orangnya ngomong apa adanya gitu, lugas gitu, tegas gitu. Saya pribadi saya tidak suka sebenarnya dipotong-potong, tapi untuk kebaikan kita bersama, untuk kenyamanan kita bersama, saya harus menurunkan ego saya gitu. Karena jika kita semuanya menurunkan ego, pasti tidak akan tercapai suatu hal yang menyenangkan, baik itu dalam organisasi maupun dalam kehidupan kita. Jadi ya itulah teman-teman sekalian, insya Allah saya akan memberikan yang terbaik kepada teman-teman sekalian, dan saya akan berusaha menyampaikan kebenaran yang ada. Nah itu saja ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Tunggu video saya selanjutnya dengan berita-berita yang sedang hangat ya, yang sedang viral. Kita ya sama-sama saling memahami ataupun saling memikirkan tentang berita-berita yang terjadi untuk negara yang kita cintai.